Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kebetulan ini ya, saya bikin video ini mengenai saham yang lagi mau IPO nih, yang sedang IPO ya, yang sedang di IPO di sini ada ini ya, ada satu ya, yaitu PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk. Di sini ya teman-teman ya, PT Mandiri Perkasa Tbk, atau nanti kode sahamnya yaitu NPII ya. Di sini teman-teman ya, kodenya NPII. Lalu dia kemudian sektor bisnisnya di basic materials ya. Kemudian periode book buildingnya di 20 Mei 2022 sampai 30 Mei 2022 ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat juga. Lalu kemudian rentang harganya book buildingnya 132 sampai 142 rupiah per lembar saham ya. Jadi di sini nanti saham yang ditawarkan antara 132 rupiah hingga 142 ya rupiah per lembar saham ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pesan saham IPO ini, teman-teman nanti bisa pilih harganya antara rentan ini ya, 132 sampai 142 ini. Jadi nanti teman-teman bisa pilih lah mau di harga berapa begitu ya, dan berapa lot seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk saham yang ditawarkan ini sebanyak 9.500.000 lot ya. 9.500.000 lot. Kalau kita bandingin sama ini ya, yang ASA kemarin ini 12 juta, ini ASA lebih gede, lebih banyak, NPI lebih kecil ya. Lalu kemudian yang King yang setelah kemarin kita bahas barusan kemarin ya, 3.300.000, ini lebih kecil, lebih gede NPI juga. Lalu kemudian di sini ada Olive, kalau kita bandingin juga lebih gede sama NPI. Jadi masih di standarnya lah ya, saham yang ditawarkannya totalnya berapa. Lalu kemudian harganya juga standar, masih standar ya, masih 100-an rupiah. Karena selama ini yang kita bahas ya, yang kita bahas saham yang sedang IPO itu rata-rata juga harganya juga segini ya, 100, antara 100 hingga 200 rupiah lah ya. Di sini nih kita lihat Olive juga harga finalnya 100, ini juga 100, ini juga 100, masih standar ya, enggak mahal, enggak murah seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke prospektusnya ya. Untuk prospektusnya di sini kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama di sini apa namanya, kegiatan usahanya yaitu tadi kita singgung sebentar ya, basic material, bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya ya. Jadi mungkin di sini bisa teman-teman pahami, mungkin di sini penyewaan alat berat, lalu kemudian dan lain-lain seperti ya, untuk menunjang kegiatan pertambangan yaitu batu bara atau logam mineral yang lainnya seperti itu ya. Jadi mungkin di sini seperti jasa penyewaan alat berat seperti itu ya. Oke. Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk penjaminnya juga ada dua, Victoria Sekuritas sama Surya Fajar Sekuritas ya, ada dua. Lalu seperti itu. Langsung untuk penggunaan dananya di sini. Penggunaan dananya di sini sebentar ya, tadi sudah saya catat. Nah, ini di rencana penggunaan dana ya. Rencana penggunaan dana, seluruh dananya akan dibuat untuk pengembangan bisnis ya. Ini sangat bagus ya. Jadi penggunaan dana yang setelah IPO itu tidak ada yang buat macam-macam lah, buat ini apa namanya, intinya tidak ada untuk pembayaran utang ya, seperti itu ya. Ini sepertinya semua dananya akan pengembangan bisnis seperti spare part alat berat, pembelian bahan bakar,
untuk alat berat ya, pembayaran tenaga kerja, operasional, sewa alat berat dan lain-lain. Seperti itu, tidak ada buat yang aneh-aneh seperti buat bayar utang seperti itu ya. Jadi oke nih. Lalu kemudian untuk dividennya kita urut saja ya teman-teman ya. Lalu kemudian dividennya seperti di sini akan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% ya teman-teman. Ini sangat bagus. Ini sangat bagus, 50% bagi saham atau perusahaan yang sedang IPO dan berencana akan membayarkan dividen, dan dividennya itu paling banyak 50%. Ini selama saya membahas IPO ya. Ini salah satu yang paling gede yang berencana akan membayarkan dividennya nanti kalau sudah dapat labanya seperti itu ya. Ini perusahaan sangat bagus seperti itu. Untuk warannya di sini halaman 13. Warannya di sini waran tadi saya sudah dapat, saya sudah cari kok. Di sini ya. Masih waran. Nah, di sini penjataan akan memperoleh 5 waran seri setiap satu pembelian saham ya, satu pembelian lembar saham. Jadi bisa dikatakan ini juga sangat bagus karena kita membeli satu bisa dapat 5 waran. Jadi 1:5 ya teman-teman ya. Rata-rata kan 1:1 atau 3:1, 3 lembar saham banding 1. Tapi ini satu lembar sahamnya bisa dapat 5 waran gratis ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali buat perusahaan yang sedang IPO atau saham yang ingin melantai di bursa ya, seperti itu ya. Oke, lalu kemudian untuk laba ruginya di sini kita lihat di laba rugi komprehensif ya, 2019, 2020, 2021 ini semua laporan di akhir tahun. Ini sangat bagus, labanya naik signifikan ya, naik signifikan dari 2019 teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kita lihat 2020 naik, 2021 juga naik berkali-kali lipat. Ini perusahaan yang sangat bagus ya kalau menurutku ya. Lalu kemudian untuk pemegang sahamnya di halaman 12 ya. Ini halaman 12 pemegang sahamnya. Di sini kita lihat banyak sekali pemegang sahamnya, tapi kita soroti untuk yang dilepas ke masyarakat nantinya ya. Ini cuma 0,73%. Ini kalau menurutku tidak cukup bagus. Yang hanya dilepas masyarakat cuma 0,73% ya teman-teman ya, 0,73%. Karena yang lain yang kita bahas di saham-saham yang sedang IPO lah, prospektusnya itu ada yang 40, ada yang bahkan 50% yang akan dilepas masyarakat. Tapi ini NPII ini cuman hanya melepas ke masyarakat 0,73%. Jadi tidak genap 1%-nya saja ya teman-teman ya, tidak genap 1%-nya saja. Ini 0,73%. Oke, begitu saja teman-teman video kali ini. Bisa di like, share, dan subscribe, dan tonton video saya sebelumnya. Dan ingat teman-teman ya, saham yang sedang IPO ini teman-teman bisa kulik lagi lebih dalam lagi, nantinya yakin mau masuk atau enggak, dan juga yakinnya nanti masuknya berapa lembar saham, berapa lot saham, seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah bahas sedikit mengenai prospekturnya, teman-teman bisa kulik lagi lebih dalam seperti itu ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.